tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemberitahuan, siapapun pemirsa, siapapun netizen yang penasaran dengan Bung Kameramen, tunggu saatnya nanti soft launching podcast yang akan dimunculkan setelah musim pilkada atau sesaat bersamaannya atau tahun depan, yang jelas waktunya sangat dekat. Kita akan bertemu dengan podcast Perspektif Umat 2045, Perspektif Umat Emas 2045, yang akan tentu dibersamai Bung Kameramen. Lanjut Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, jangan dijanjiin dong. Iya, boleh dicabut janjinya. Nah, podcastnya siap. Kalau dijanjiin nagih lagi. Nah, Bung Alfian, terima kasih. Nah, alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Mudah-mudahan Bung Alfian sehat selalu dan mudah-mudahan umat Islam jernih nih Bung Alfian menghadapi pilkada. Nah, Bung Alfian, untuk hari ini ingin saya tanyakan rasanya kepada Bung Alfian, kan kalau kita melihat ada satu partai ya yang mungkin belum lolos lah ya, cuman baru partai-partaian yang disemangati oleh orang-orang yang ingin memenjarakan Jokowi, Bung Alfian. Nah, saya melihat nada juga dengan yang disampaikan oleh Pak Amin Rais. Jadi kalau kita simak channel YouTube-nya Pak Amin Rais, itu nadanya Jokowi terus, Bung Alfian. Coba saya bacakan beberapa judulnya, misalkan gini. Jokowi musuh bangsa Indonesia. Kemudian Jokowi harus segera dicekal. Kemudian eskalasi penggusuran Jokowi tak terbendung. Kemudian juga ada Jokowi juga seorang hedonis. Nah, ini dengan Pak Amin Rais, orang yang bisa dibilang bapak reformasi lah kira-kira gitu ya, itu sampaikan Jokowi harus segera dicekal, berarti kan beliau mencium, Bung Alfian, ada hawa-hawa Jokowi akan kabur. Nah, untuk sebelum saya banyak tanya, apa respon Bung Alfian tentang maraknya orang-orang termasuk Pak Amin Rais yang ingin memenjarakan Jokowi setelah lengser? Respon awalnya silakan Bung Alfian. Ya, saya pikir dengan kita mencoba merujuk Ubaidillah Badrun saja, ya iyalah. Keberadaan partai yang disebut-sebut yang dibesut oleh Faisal Assegaf menurut saya adalah sebuah keberanian untuk mengartikulasikan pentingnya mengadili orang yang berbuat jahat. Bersama Jokowi ada kebohongan publik, bersama ke Jokowi ada kezaliman, ada ketidakadilan, ada kecurangan, ada manipulasi kebijakan konstitusi. Itu sangat memungkinkan untuk Faisal Assegaf bersama kawan-kawannya. Lalu ada pertanyaan Bung Kameramen, Pak Amin Rais bagaimana? Ya, Pak Amin Rais sebagai seorang profesor doktor, bagaimanapun beliau adalah bapak reformasi yang mentransisikan dari orde baru ke orde reformasi. Soal ada hal-hal yang kurang cocok, itu urusan subjektif. Lalu bagaimana? Menurut saya yang kedua adalah fakta hukum. Semua orang tahu apa yang dilakukan oleh Kaisang ya, dan Gibran. Itu laporan Ubaidillah Badrun kalau dibuka harus ditangkap itu anak berdua. Mana bisa orang jual martabak punya modal 71 M. Juga kita tahu putri beliau terkena ketika Abdul Ghani Kasuba yang ada di Maluku Utara teriak-teriak, anak itu, menantu itu juga terkena. Jadi sekali lagi Jokowi adalah bencana daripada bencana politik Indonesia selama 10 tahun.
bukan untuk menyesali, bukan untuk menyalah-nyalahkan, tapi kita siapkan Pak Prabowo, kami mungkin masih punya tanda kutip pada Anda, tidak pada selain Anda, dan kemudian Presiden 2029 kita persiapkan orang-orang dengan tipikal seperti Pak Anies plus. Bung kameramen, dilanjutkan. Memang kalau melihat kelakuan anak Jokowi, kelihatannya kayak orang kaya baru. Kalau melihat mantunya Jokowi, bener kayak orang kaya baru juga, ditambah yang sering Bu Alfian sampaikan, biasanya melakukan korupsi itu atas request istri Bu Alfian. Kayaknya keren nih kalau kita naik jet pribadi. Bu Alfian, kalau kita melihat berita dari Nasdem kan, Surya Paloh sampaikan Jokowi merasa ditinggalkan jelang akhir jabatan Bu Alfian. Nah ini kan bisa diduga banyak pejabat atau banyak partai juga sebetulnya muak dengan kelakuan Jokowi, cuman mereka masih menimbang belum Oktober. Nah, jadi apa yang mungkin Bung Alfian bisa pesankan di pertengahan sesi ini untuk partai-partai, untuk DPR, untuk orang-orang jujur aja dengan kelakuan Jokowi gitu Bung Alfian. Jadi menjelang lengser itu jangan ada kalimat mantan presiden itu nggak bisa tuh dihukum. Gimana tuh Bung Alfian? Yang pertama buat semua, sebetulnya kalau Bung kameramen mau tahu, itu Bapak Jokowi itu menemui Surya Paloh dan bercurhat. Kalau bahasa Betawinya, loh, Surya, gue nasib gue gimana, ntar gue bakal ditangkep, no teriak mulu, no Faisal Assegaf. Tuh, lihat tuh, Pak Amin Rais, deskripsinya nggak mungkin Pak Amin Rais ngomong sembarangan. Jadi Jokowi ini sedang stres berat, tetapi jangan lupa dia pengidap 3 penyakit ganas dalam satu tubuh. Apa itu? Paranoid. Apa itu? Narsistik. Apa itu? Machiavellistik. Yang kedua, seluruh partai-partai berlepaslah dari Jokowi. Talak 3. Kami bukan Jokowi. Kami tidak teman lagi. Gua enggak mau lagi berteman Jokowi. Talak 3 kalau orang berhubungan rumah tangga. Karena ini bukan emosional pemirsa. Ini bukan marah pemirsa. Ini merupakan fakta. Bagaimana BBM naik hampir 19 kali. Bagaimana pajak hanya diperaskan kepada warga negara sendiri. Sehingga tiket pesawat dari Jakarta ke Irian, dari Jakarta ke Aceh jauh lebih mahal daripada dari Jakarta ke Amerika atau Jakarta ke negara Eropa. Karena perjalanan luar negeri 0 pajaknya, sementara dalam negeri pajaknya setinggi-tingginya. Silahkan periksa, semua orang sudah ngeluh dengan kebijakan-kebijakan pengelolaan negara yang ancur-ancuran. Bung kameramen, boleh lanjut. Iya, Bu Alfian, betul sekali itu. Apalagi kalau misalnya pembantaian kilometer 50 diusut tuntas, mungkin tambah banyak ceritanya tuh Bu Alfian Jokowi. Nah Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, memang sampai banyak pendukung Jokowi yang akhirnya jelang Jokowi lengser ini baru tersadarkan. Berarti kan penampakan wajah desa Jokowi ini banyak menghipnotis banyak orang Bu Alfian. Nah untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian untuk seluruh masyarakat Indonesia? Kita perlu kompak menghadapi Jokowi. Ya minimal hukum positif aja lah, nggak usah terlalu yang berlebihan. Di list dulu kesalahan Jokowi, di list dulu terduga atau diduga Jokowi melakukan KKN, misalkan begitu. Di list juga misalkan Jokowi melakukan cawe-cawe yang itu mungkin masuk ranah melanggar konstitusi. Di list juga misalkan melanggar penabrakan konstitusi seperti di Mahkamah Agung, menabrak konstitusi agar Gibran bisa maju. Dan untuk akhir sesi kali ini, Tempo sebagai media yang bisa dibilang sedikit netral, tapi dia belakangan ini nyerang Jokowinya mantap Bu Alfian. Apakah ini juga tanda bahwa ada perlawanan dari dunia jurnalistik? Dan untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, Bung kameramen layak diberi gelar jurnalis tingkat nasional, belum internasional. Mesti dites dulu sama Bung Alfian nanti. Jadi respon penutup, KM50 merupakan bukti seorang
Prabowo punya jiwa yang jujur dengan realitas sejarah Indonesia. KM50 salah satu agenda bukti bahwa Pak Prabowo adalah Presiden rakyat Indonesia. Yang berikutnya, 18 dosa yang merupakan pengembangan dari nawacita yang berubah jadi nawadosa, yang sangat jelas sekali dituliskan dalam sebuah edisi khusus dari majalah Tempo. Tidak ada yang istimewa dengan Tempo, karena Tempo memang satu komunitas wartawan yang cukup telaten, yang cukup jeli, dan selalu mengandalkan data-data yang sangat valid dan sangat terkonfirmasi. Namun sayang, pada masa-masa tertentu, Tempo suka bermusuhan dengan Islam. Saya berikan catatan Tempo, semoga seluruh wartawan-wartawan yang Islam, belalah kepentingan Islam. Saudara-saudara yang wartawan yang bukan Islam, pahamilah Islam Indonesia itu mayoritas. Kami juga banyak patriot-patriot yang punya keberanian menyampaikan kebenaran. Yang kedua, bukan baru tersadar Bung Kameramen, tapi menghitung kesempatan untuk kabur. Apa itu? ABS. Apa itu ABS? Ada yang bilang asal Bapak senang. Tapi saya juga bisa bilang asal badan selamat. Jadi bukan baru sadar Bung Kameramen, sadarnya dari dulu. Cuman nyari momentum untuk lompat. Nah, gue kayak ikutan ya, gue nggak temen lu ya, gitu kira-kira. Terakhir buat masyarakat, ayo move on per detik, move on per satuan waktu yang singkat. Untuk apa? Untuk optimis, membangun negara yang berhaluan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, permusyawaratan dan seterusnya, dan 5 Pancasila kita itu. Dan saya pesankan kepada sahabat saya, mungkin jadi pesan khusus buat Mardigu, Bosman Mardigu, tolong jangan terlalu tajam Anda menyerang para ulama dan ustadz-ustadz. Tidak sesederhana itu Anda menyimpulkan, dan saya sebagai aktivis Islam bisa menerima segeram itu Anda. Tapi ketika Anda memberikan kesimpulan, saya adalah orang yang paling tidak sepakat dengan pendapat Anda. Juga kepada gembul, guru gembul, jangan sembrono memberikan pandangan-pandangan. Saya perlu mengingatkan, jangan mentang-mentang udah punya subscriber sampai jutaan, lalu Anda bisa menjadikan pandangan Anda sebagai alat untuk membunuh karakter. Saya sebagai salah satu orang yang ada di barisan gerakan Islam ingin mengatakan, i'diluhu aqrabu littaqwa. Guru gembul Anda Muslim, Bosman Mardigu kalau Anda juga Muslim, tolong agar Anda juga memberikan pembandingnya, cover board setnya. Jangan seolah-olah apa yang terjadi ini ditimpakan kepada para ustadz, ditimpakan pada para habaib. Yang salah adalah yang berbuat salah. Itu penting didudukkan. Saya cukupkan sampai di sini. Para pemirsa, kita jumpa di Bacain Berita akan datang bersama Bung Kameramen yang suaranya kembali merdu sebagai manusia misterius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.